SMK ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sobat K3 semua yang telah hadir di pagi hari ini ya. Sangat luar biasa, di hari Sabtu pagi, di mana kita biasanya mungkin ada aktivitas lain, olahraga gitu, atau bahkan tiduran gitu ya. Kita sama-sama beristirahat di pagi hari gitu. Tapi saat ini ada 50 orang ya, sudah 50 orang peserta Sobat K3 semua yang hadir di Zoom, di ruang Zoom ini ya, secara daring. Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Sobat K3 ya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita ya. Coba saya sapa dulu kepada Kak Ferry. Sudah hadir ya? Sudah hadir Mas Afif. Selamat pagi Mas Afif dan Alhamdulillah. teman-teman semua. Ya, ya, ya. Terima kasih. eh, Kak Ferry atau Mas Ferry atau Pak Ferry dipanggilnya ini? Kak boleh Mas boleh. Kalau Pak ketuaan Kak boleh, kayaknya. Mas boleh ya. Biasanya kita di Septian Halto panggilnya Kak gitu. Ya, tapi Mas juga nggak apa-apa ya. Karena kayaknya nih dari Bantul ya, dari Jogja gitu ya, dipanggilnya Mas gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, nah, ini biasanya ada health yang Septian Health briefing dulu ya, Sobat K3 semua. Jadi sebelum acara ini memulai, perkenalan kami untuk menginformasikan kepada Sobat K3 semua terkait dengan aspek keselamatan dan juga kesehatan yang sobat-sobat K3 harus penuhi ya. Bisa sobat K3 semua lihat di layar. Ada 9 poin ya, utamanya pastikan koneksi internetnya lancar ya. Semoga internet saya juga lancar nih ya. Jadi biar kita bisa lancar berkomunikasinya dan teman-teman bisa dapat semua informasi dengan baik gitu ya. Dan juga yang paling penting juga adalah pastikan bahwa teman-teman dalam kondisi atau posisi yang nyaman gitu ya. Jangan sampai berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, atau tiduran terlalu lama gitu ya. Jadi pastikan ergonomis dari teman-teman semua. Dan nantinya apabila teman-teman ingin bertanya, itu bisa langsung saja tuliskan di chat, ataupun nanti ada sesi tanya jawab bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Dan paling penting juga nih ya, karena dalam konteks tema pada hari ini kita bisa melihat tadi di judulnya ya terkait dengan K3 ketenaga listrikan. Jadi pastikan bahwa kondisi kelistrikan di sekitar teman-teman juga dalam kondisi yang aman. Silahkan untuk yang poin-poin lainnya, Sobat K3 bisa lihat semua di sini. Nah, untuk seri kali ini ada seri yang sangat spesial karena ada seri yang terakhir gitu dari volume kedua. Jadi nanti di akhir acara, Sobat K3 semua jangan keluar dulu ya. Nanti akan ada seperti biasa ya, di tengah volume dan di akhir volume itu ada yang namanya kuis gitu. Kuis dan juga nanti ada pengumuman sayembara testimoni bagi teman-teman yang sudah mengirimkan testimoni kepada kami gitu. Oh ya, tadi belum perkenalan ya. Perkenalkan kembali, ya mungkin ada sobat-sobat K3 di sini yang belum atau baru pertama kali gabung ya. Kenalkan saya Kak Afif dari Seven Health Talk. Dan nantinya selama kurang lebih 90 menit ke depan akan menemani sobat K3 semua di acara pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan dulu narasumber kita yang luar biasa. Namanya adalah Mas Kemas Ferry Rahman, atau biasa kami panggil dengan Mas Ferry gitu ya. Beliau adalah manajer dari PLN ULP Bandung ya. Bantul, wah Bandung. Dari Bantul ya, dari Jogja gitu. Mungkin boleh tepuk tangan virtual dulu untuk Mas Ferry. Oke, kedengeran nggak ya? Nah, ini ya beliau adalah alumni dari ITB nih. Nah, ada yang dari ITB juga nggak nih, Sobat K3? Jadi S2-nya beliau tamatkan di ITB ya, sebagai master dari environmental health atau kesehatan lingkungan. Ini sudah 10 tahun yang lalu ya, Mas Ferry ya. Nah, beliau berkarir pernah di Adimix, lalu di Alam Putra dan paling lama sekitar 7 dan 8 tahun mungkin yaitu di PLN. Mulai dari pusat sampai akhirnya jadi manajer di Bantul ya. Semoga nanti ke pusat lagi jadi manajer ya, Mas Ferry ya. Oke. Nah, seperti biasa, nah, kalau saya itu kan biasanya sebelum memberikan waktu dan layar kepada presenter akan ada satu pantun ya. Nah, ini tolong dibantu teman-teman cakepnya. Oke, pantunnya kita mulai ya. Nah, beli mangga di pasar pagi. Cakep. Nah, cakep. Oke. Manis rasanya, tiada tara.
Cakep, Cakep. Mas Ferry hadir untuk berbagi cakep, ilmu K3 untuk kita semua. Oke. Ini yang cakep cakep. cuma satu orang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari Mas Ferry selama 40 menit ke depan. Ya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afif. Izin ini yang share screen dari Mas Afif ya? Atau dari? Ya, boleh. Ya, siap. Kita set dulu. Oke. Apakah Suara sudah saya terlihat? jelas, Mas? Jelas sekali. Jelas, sangat clear dan jernih. Oke. Oke, Sudah sudah terlihat share terlihat. screen-nya? Sudah terlihat, tapi sepertinya belum. Oh ya, udah. Oke, sudah Oke. slideshow ya. Oke, baik. Kita ulangi lagi ya, Mas Ferry ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mas Afif yang luar biasa sekali ya, semangat dan apa antusiasnya terhadap K3 yang saya kenal secara virtual ya, secara online, lewat IG malah. Ini sudah mungkin dari 2 tahun yang lalu, tapi baru ketemunya 1 2 bulan ini ya, karena Mas Afif kebetulan eh, mendapat penugasan baru jadi dosen muda non keren gitu ya di Jogja. Jadi kita sama-sama di Jogja sekarang. Baik, rekan-rekan semua, Sobat K3, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam K3 ya untuk kita semua. Tadi saya lihat ada yang dari Pontianak, kebetulan istri saya orang Pontianak. Ada yang dari Padang, dari mana tadi Balikpapan, Makassar ya. Ada yang dari Palembang juga saya lihat kampung halaman saya dan macam-macam kayaknya ya. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini saya diminta hadir untuk masuk ke dalam, kalau saya bilang ini majelis ilmu ya, bukan saya ngajarin atau bukan saya yang lebih dulu tahu, tapi ini saya sebut sebagai majelis ilmu yang tentunya menjadi forum untuk kita sama-sama diskusi, sama-sama bercerita ya. Karena saya sekarang yang jadi pengisi, berarti saya yang bercerita, tapi saya pun tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ada masukan, cerita lain, atau misalkan lesson learn yang diperoleh di tempat kerja maupun di kampus, itu juga bisa disampaikan. Dan tentu saja kami dari sisi PLN pun sangat terbuka untuk masukan-masukan seperti itu. Artinya tidak ada yang lebih unggul. Ini kan saya duluan kuliah aja gitu ya Mas Afif ya. Kita udah lebih senior aja gitu. Mungkin kalau kita kuliahnya sekarang ya kita yang jadi peserta gitu ya. Eh, Senang sekali rasanya pada pagi hari ini. Saya surprise ya melihat pesertanya sampai 50 lebih. Artinya ada 50 orang yang semangatnya sama untuk memajukan K3 gitu ya. Untuk bersama-sama menjadi agen K3 di institusi atau di kampusnya masing-masing. Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan hari ini karena saya berasal dan bekerja saat ini di PLN, maka saya coba menyampaikan seperti apa sih penerapan manajemen K3 di PLN ya. Mungkin lebih sifatnya ke manajemen ya. Karena kalau dari sisi ke teknik kan kebetulan saya S1 yang S2-nya bukan elektro, jadi saya teman-teman di sini ada yang dari elektro mungkin jauh lebih paham lah terkait dengan elektro arus kuat, arus lemah dan sebagainya yang detail sekali. Tapi saya menyampaikan dari sisi bagaimana kita memanage K3 di PLN. Karena saya yakin teman-teman semua di sini pasti nantinya akan berkarir, akan menjadi manajerial, akan jadi struktural di kampusnya, apa di perusahaannya. Dan teman-teman mahasiswa juga tentu nanti setelah lulus kan pengen ya berkarir, nggak mungkin hanya ingin jadi staff gitu ya, tapi terus tinggi, terus naik karirnya dan tentu helikopter view yang harus dikuasai dari sisi K3 juga harus lebih tinggi seperti itu ya. Jadi tidak hanya keteknikannya saja, tidak hanya sifatnya teknis, tapi lebih ke manajerial dan manajemen K3 itu sendiri. Baik Mas, dilanjut. eh, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Mungkin teman-teman sebagian besar tidak tahu siapa sih Mas Ferry ini gitu ya. Kok tiba-tiba ngomong K3 gitu kan. Nah, izin saya mungkin perkenalan dulu. Nama saya ke Mas Ferry Rahman. Kalau dari nama, kalau orang Sumatera Selatan tahu ya, ini nama marga Sumatera Selatan karena saya asli dari Sumatera Selatan sampai dengan SMA.
kemudian lanjut kuliah eh, di IPB, Prodi Teknik Sipil dan Lingkungan, itu 2008. Dan ini saya angkatan pertama. Jadi kalau orang bilang IPB itu hanya pertanian, salah besar. IPB itu sekarang punya kedokteran, punya teknik sipil, dan saya adalah salah satu lulusan pertama yang tidak punya kakak kelas waktu itu. Jadi kita tidak ada ospek karena nggak ada yang ngospekin kita. Kemudian setelah itu setelah lulus S1 saya bekerja di Adimix Precast Indonesia, waktu itu penempatan di Surabaya selama kurang lebih setahun, dan setelahnya saya lanjut lagi S2. S2 saya mengambil prodi teknik lingkungan, mungkin ada yang dari ITB ya di sini, dan khusus peminatan K3. Jadi di ITB itu sebenarnya ada satu sub, kalau teman-teman nanti mau S2 gitu ya, mau lanjut ke K3-nya, bisa nanti pilih di prodi teknik lingkungan, itu ada peminatan KKL namanya. Kalau kalau nggak belum berubah ya, ini karena 10 tahun yang lalu. Belum kalau belum berubah namanya KKL, Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan. Nah, di mana salah satu sub peminatan yang ada itu adalah terkait K3. Kebetulan waktu itu saya ngambil tesisnya tentang penerapan SMK 3 proyek konstruksi di gedung-gedung pembangunan gedung kampus ITB pada saat itu. Kemudian dari sisi penempatan di PLN, saya bergabung di PLN menjadi pegawai PLN ini di 2017, sudah 7 tahun yang lalu ya. Nah, saya pertama kali ditempatkan itu langsung di divisi K3L. Jadi K3L-nya seluruh Indonesia untuk PLN itu ada di divisi ini pusatnya. Nah, alhamdulillah bidang saya, minat saya, kesukaan saya akan K3 ternyata tetap tersalurkan ketika penempatan saya ditempatkan di bidang K3 selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian di 2020 waktu itu masih mulai COVID ya, mulai parah, saya dapat SK ke divisi yang lain di PLN Pusat juga. Jadi K3L, divisi K3L sama divisi MPU ini sama-sama di PLN Pusat di Jakarta. Kemudian ditugaskan sebagai komunikator spesialis. Lalu setelahnya saya kembali ditugaskan untuk mengawal K3. Jadi teman-teman semua di PLN itu kami punya program transformasi. Jadi perubahan besar-besaran secara korporasi, di mana salah satu yang ditransformasikan adalah K3 dengan dengan semangat program Zero Accident. Nah, waktu itu saya ditugaskan dari manajemen kami untuk mengawal penerapan breakthrough program Zero Accident selama kurang lebih sekitar hampir 6 bulan ya. Nah, setelah itu di 2022 Agustus sampai dengan sekarang saya mendapatkan penugasan baru lagi sebagai manajer PLN unit layanan pelanggan Bantul di PLN UP3 Yogyakarta. Jadi saya sekarang domisilinya di Jogja. Monggo nanti teman-teman kalau yang ada di Jogja kita bisa diskusi, ketemu atau misalkan ya ngopi-ngopi bareng gitu untuk membahas K3. Tentu ini hal yang sangat baik. Lanjut Mas. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman saya mau kasih informasi ya. Ini menurut saya penting eh, sebagai promosi, bukan promosi sih, tapi lebih ke saya yakin ya teman-teman khususnya yang kuliah atau yang masih SMA, tadi ada yang SMK, biasanya kalau mau magang gitu terkait dengan K3 apalagi tuh bingung kemana ya apa magangnya gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam kayaknya susah tembusnya kalau ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, alhamdulillah eh, selama saya di PLN ULP Bantul, saya ternyata masih diberikan kesempatan untuk membimbing ya, bukan membimbing ya, mendampingi mahasiswa-mahasiswa S2 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UGM yang mengambil topik K3, baik itu magang maupun tesis. Jadi kurang lebih 2 tahun ini sudah ada 15 topik yang dilakukan terkait K3 di unit yang saya sekarang ditempatkan. Alhamdulillah saya pun jadi dapat ilmu lagi gitu dari teman-teman ini, teman-teman yang luar biasa, inovasi yang luar biasa, melek teknologi. Akhirnya saya pun masih bersentuhan secara langsung meskipun amanah saya sekarang tidak hanya K3 begitu. Dan di sini di forum ini ternyata
ada Pak dosen ya, Pak dosen Mas Ari. Ini beliau dosen S2-nya IKM UGM. Nah, ini kebetulan beliau hadir. Saya agak deg-degan nih kalau ditanyain yang macam-macam gitu sama Pak dosen. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti eh, perlu misalkan untuk magang gitu ya terkait K3 khususnya atau misalkan hal-hal lain yang terkait dengan kelistrikan, teman-teman bisa mengajukan surat permohonan magang atau tesis atau penelitian itu langsung ke PLN setempat. Karena tadi kebetulan saya komunikasi dengan salah satu adik kelas saya di IPB, bingung gitu. Gimana ya Bang cara mengajukan magang misalkan di PLN itu. Padahal dari sisi kami tidak ada kesulitan dan tidak ada seleksi. Tadi ditanya ada seleksi apa enggak? Enggak ada seleksi dan ini sifatnya free. Jadi silakan mengajukan. Kami pun sangat terbuka karena kami juga perlu ya masukan improvement yang diberikan oleh orang dari luar PLN itu sendiri terutama untuk K3. Begitu. Lanjut Mas. Baik, teman-teman semua, izin ya saya sampaikan eh, seperti apa dari sisi PLN ya terkait dengan K3. Teman-teman mungkin mikirnya PLN itu hanya nyalurin listrik gitu ya, yang ke rumah-rumah. Kalau mati lampu dikomplain gitu ya, dimarahin sama pelanggan. Nah ternyata dalam menghasilkan listrik sampai dengan kita bisa ngecas, kita bisa nonton, kita bisa pakai AC, kulkas dan sebagainya itu ada proses bisnis yang sangat kompleks teman-teman di sisi PLN yaitu PLN punya 4 proses bisnis, proyek, pembangkitan, transmisi, distribusi ya. Ini kesemuanya adalah penyaluran listrik. Ditambah satu lagi, sekarang PLN juga punya proses bisnis Beyond KWH. Apa itu Beyond KWH? Jadi PLN sekarang juga merambah usaha non kelistrikan secara langsung. Seperti ada anak perusahaan kami yang bergerak di bidang internet broadband ya, namanya Iconnet. Icon Plus nama PT-nya, nama layanannya Iconnet. Kemudian ada asuransi juga ada sekarang. Jadi ada PLN Insurance namanya. Jadi luar biasa dinamika yang terjadi di PLN dan kompleksitas yang dijalankan. Nah, dari kesemua proses bisnis yang sudah eh, saya sampaikan ini, ternyata dari sisi keselamatan juga mengikuti kompleksitasnya, di mana kesemua proses bisnis ini memiliki tingkat risiko K3 yang sangat ekstrim. Bahkan secara korporasi tingkat di apa peta risiko ya, kalau teman-teman sudah familiar dengan peta risiko di sebuah perusahaan atau di kampus, itu K3 menjadi salah satu risiko dengan status ekstrim di PLN. Artinya ini bukan hal yang main-main begitu. Nah, kenapa sampai berisiko gitu ya? Ya karena kita tahu sepanjang mata melihat, sejauh mata memandang, ada jaringan PLN, ada kantor PLN, ada listrik yang disalurkan oleh PLN dimanapun ya. Kemudian jaringan itu juga tidak sepenuhnya ada di kota, ada yang di hutan, ada yang di atas bukit dan sebagainya. Kemudian jumlah pegawainya sendiri. Jadi PLN untuk pegawai sendiri ini mungkin sekarang itu sekitar 60 ribuan pegawai. Itu belum termasuk mitra kerja dan tenaga alih daya, di mana salah satunya adalah eh, rekan-rekan yang melakukan perbaikan jaringan listrik. Mungkin teman-teman sering lihat di jalan kalau ada yang pakai mobil ya, mobil PLN, kemudian pakai tangga naik ke jaringan listrik PLN. Nah, itu merupakan mitra kerja PLN dan anak perusahaan PLN. Itu di luar dari 60 ribu pegawai tadi. Artinya PLN mengatur dan mengelola ratusan ribu sumber daya ya, sumber daya manusia yang harus tetap diutamakan K3-nya. Kemudian tadi sudah disampaikan risikonya ekstrim dan kesemua kondisi dan pekerjaan berisiko ini teman-teman itu kalau kita tidak benar-benar perhatikan, tidak benar-benar kita jaga dan terapkan K3-nya, maka akan dapat menghasilkan 4 loss. Nah, yang pertama adalah tentu saja adalah loss of life ya, kehilangan nyawa, fatality gitu ya.
kemudian loss of production. Jadi ketika ada kebakaran misalkan di pembangkit, tentu listriknya jadi terhambat. Ketika ada kecelakaan kerja atau ledakan trafo di jaringan distribusi, tentu listriknya jadi padam. Kita nggak bisa menikmati listrik. Yang ketiga adalah loss of productivity. Jadi ketika ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja, maka ada jam kerja yang hilang. Produktivitas kita jadi terganggu, pekerjaan kita jadi terganggu. Dan yang keempat adalah loss of asset. Nah, ini kaitannya dengan keselamatan instalasi. Kalau ada kebakaran, ada ledakan, ada jaringan yang roboh misalkan, itu bisa berdampak pada kehilangan aset. Nah, kesemua kondisi loss yang sudah disampaikan ini harus dicegah. Dengan cara apa? Tentu dengan cara preventif dan reaktif. Preventif kita tahu dengan cara mencegah ya sebelum terjadi. Dan reaktif dengan cara ketika itu sudah terjadi, kita mengambil pelajaran. Makanya ada istilahnya investigasi kecelakaan. Sebenarnya investigasi kecelakaan itu tidak hanya ingin mengetahui siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu, tidak. Jauh lebih penting dari itu, investigasi kecelakaan yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan lesson learn atau pembelajaran supaya kecelakaan ini tidak kembali terulang seperti itu. Makanya di PLN kami menerapkan upaya preventif dan reaktif. Lanjut, Mas. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi kalau umumnya K3 yang kita kenal, tapi kalau di PLN itu K2. Jadi K2 itu adalah keselamatan ketenaga listrikan. Jadi khusus ya di PLN ini eh, lingkup dari penerapan keselamatan itu disebut dengan keselamatan ketenaga listrikan, di mana keselamatan ketenaga listrikan ini punya 4 pilar, yaitu yang pertama keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sudah jelas untuk pegawai dan sumber daya manusianya dan mitra kerja ya. Yang kedua adalah keselamatan instalasi. Bagaimana kami memastikan bahwa instalasi yang beroperasi tetap dalam keadaan safety. Ya, kemudian yang ketiga adalah keselamatan lingkungan. Bagaimana proses bisnis yang kami jalankan tidak merusak dan mencemari lingkungan. Untuk itu juga ya, mungkin pernah waktu itu sempat ada isu yang katanya isu apa video batu bara yang di YouTube gitu ya. Kami sendiri, teman-teman semua di PLN ini sekarang semangatnya adalah transisi energi. Jadi bagaimana listrik dihasilkan dari EBT, tidak lagi berbasis fossil fuel. Dan kami mendukung program pemerintah untuk mencapai net zero emission 2060. Nah, ini tentu butuh usaha keras, butuh waktu, tidak bisa instan 1-2 tahun, tapi kami sampai dengan saat ini terus mengupayakan mendukung program pemerintah untuk transisi energi, untuk menggunakan energi bersih. Salah satunya adalah kendaraan listrik ya, EV. Nah, nanti listriknya juga berasal dari energi baru dan terbarukan. Kemudian yang keempat adalah keselamatan masyarakat umum. Nah, ini juga menjadi lingkup dari pantauan kami terhadap penerapan keselamatan ketenaga listrikan karena eh, yang namanya jaringan listrik itu kan pasti di sekitar masyarakat ya, tidak ada jaringan listrik yang tidak ada orangnya gitu kan. Nah, tapi kadangkala ada masyarakat atau warga yang beraktivitas itu justru dalam tanda kutip ya melanggar batas-batas yang harusnya dijauhi. Misal, ketika ada eh, tukang ya tukang bangunan dia dia diminta nih sama orang yang punya rumah untuk bikin rumah jadi 2 lantai. Nah itu kan biasanya di lantai kedua itu dekat sama jaringan listrik. Kalau cuek ya cuek misalkan tidak peduli yang punya rumah atau yang mengerjakan tidak tidak aware terhadap keberadaan jaringan listrik itu tentu akan menimbulkan bahaya bagi orang itu sendiri. Nah inilah yang salah satunya contoh ya yang kami sebut sebagai keselamatan masyarakat umum dari sisi ketenaga listrikan. Lanjut, Mas. Nah, yang namanya korporasi pasti punya KPI ya, Key Performance Indicator atau kinerja, target kinerja. Dan yang namanya eh,
korporasi atau perusahaan juga pasti punya namanya roadmap. Roadmap ini tentu akan menjadi cita-cita kita, harapan kita. Kita semua ya yang masih kuliah tentu punya cita-cita nih jadi ini, dan ini. Itu sama. Roadmap juga merupakan gambaran dari cita-cita sebuah perusahaan atau institusi. Nah, di sisi ketiga, kami juga punya cita-cita yang kami tuangkan ke dalam roadmap 2020 sampai 2024, di mana roadmap ini dilabeli sebagai roadmap pembangunan safety culture PLN. Nah, saya yakin ya teman-teman di kuliah atau di institusi sudah tahu yang namanya maturity level ya. Level dari kematangan penerapan K3 di perusahaan. Nah, ini juga kami terapkan di mana di 2020 kami mencanangkan maturity level itu ada di level kalkulatif, di mana untuk programnya adalah berfokus pada meningkatkan implementasi pengelolaan K3. Terus berjalan sampai dengan tahun ini, kami menargetkan maturity level PLN, maturity level K3 PLN itu ada di level generatif ya, atau generatif level di angka 4, di mana kami mengharapkan agar PLN menjadi salah satu pusat rujukan pengelolaan K3 di Indonesia. Nah, ini salah satu yang kami akomodir ketika ada yang mau magang, ada tesis, ada webinar seperti ini. Ini menjadi bagian penting dari upaya kami mensosialisasikan dan mengkampanyekan kepada masyarakat luas bahwa K3 di PLN juga bisa menjadi rujukan gitu untuk institusi, untuk perusahaan dan sebagainya. Dan itu tentu kami juga terbuka untuk menerima masukan-masukan dari pihak lain. Lanjut, Mas. Nah, eh, tadi ada roadmap, sekarang ada fokus ya, fokus dari program K3 itu, program K3 di PLN itu sendiri. Jadi teman-teman semua, sepanjang 2020 sampai 2024, 5 tahun ini, kami secara korporasi berfokus pada 4 hal utama yang harus dibangun, dibenahi, dan diimprove. Yang pertama adalah penerapan implementasi atau implementasi Contractor Safety Management System ya, atau CSMS. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan istilah CSMS. CSMS ini merupakan sistem yang memungkinkan dan mengakomodir, eh, bukan memungkinkan ya, yang mengikat gitu ya, atau mewajibkan mitra kerja, vendor ya, perusahaan-perusahaan yang nanti akan bekerja di PLN ketika mengikuti tender atau proses pengadaan procurement itu, salah satu aspek yang harus dan wajib dipenuhi oleh perusahaan tersebut adalah dari sisi K3, di mana CSMS ini punya mekanisme seperti kuesioner. Nanti ada pertanyaan, ada beberapa puluh pertanyaan yang wajib dijawab, di mana setiap pertanyaan itu harus ada evidence-nya disertakan. Dan kami di PLN juga sudah mengakomodir proses CSMS ini melalui atau berbasis digital ya, e-procurement-nya PLN. Jadi semua mitra kerja, vendor, kontraktor yang ada di PLN itu wajib hukumnya mengikuti persyaratan K3, di mana dari proses seleksi ini nanti ketahuan level risk index dari si perusahaan tersebut ada di mana. Misal, misal nilainya eh, 79 gitu ya. Nah, 79 itu ini misal ya, dari sisi rentang kategori risk index misalnya 80 sampai dengan, atau 85 sampai dengan 100, itu perusahaannya bisa bekerja untuk pekerjaan berisiko tinggi atau high risk. Kemudian untuk 75 sampai 84 dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang berisiko menengah atau medium risk. Nah, artinya ketika nilai akhir dari proses eh, seleksi tadi dari sisi K3-nya hanya mencapai 79, berarti perusahaan ini hanya boleh mengikuti dan menjalankan procurement maupun nanti proses pengerjaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berisiko medium, tidak boleh high risk. Kalau mau high risk berarti ada kuesioner-kuesioner tadi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga nanti naik level atau di-upgrade
kualitas dari perusahaan itu terkait K3. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, kami juga berfokus ya pada pembangunan budaya K3 berkelas dunia. Tadi sudah disampaikan, jadi kalau katanya ahli ya Michael Saujani, ada 5 aspek, nanti saya sampaikan di slide berikutnya, yang harus dipenuhi supaya sebuah perusahaan itu bisa mewujudkan workplace safety culture ya, budaya K3 berkelas dunia. Kemudian yang ketiga adalah penataan dan penguatan kebijakan ketiga korporat. Nah, ini juga ya salah satu dasar untuk kita ya untuk perusahaan manapun melakukan program kerja, melakukan hal-hal yang dijalankan tentu harus ada payung hukumnya. Biasanya kalau di kami ada perdir ya, peraturan direksi, edaran direksi, kemudian SPLN dan sebagainya. Nah, aturan-aturan ini terkait dengan perubahan waktu ya, seiring berjalannya waktu terkait dengan perubahan teknologi, apalagi teknologi digital itu juga terpengaruh. Misalnya seperti ini. Dulu di tahun 2015 kami punya perdir yang mengatur tentang bagaimana melaporkan apabila ada kecelakaan kerja. Dulu masih ada mekanisme lapor pakai SMS. Nah, kalau sekarang kayaknya nggak ada lagi orang yang mau lapor pakai SMS gitu ya. Semua WhatsApp, bahkan diviralin di media sosial. Nah, hal-hal seperti ini perlu juga dilakukan penyesuaian gitu. Tidak hanya di PLN, di mana saja perlu ada penyesuaian dan pembaharuan mengenai aturan-aturan yang mengatur K3 itu sendiri terkait dengan adanya perubahan-perubahan dan dinamika yang terjadi di luar PLN. Salah satunya digitalisasi K3. Nah, eh, rasanya Pak, sekarang kayaknya nggak ada perusahaan atau kampus yang nggak menerapkan digitalisasi. Kalau masih ada yang manual ya, itu rasanya perusahaannya atau kampusnya tinggalan zaman ya, tinggalan zaman jadul gitu. Nah, makanya kami pun di sisi K3 menerapkan digitalisasi melalui aplikasi CSMS tadi, Contractor Safety Management System, dan Inspekta. Apa itu Inspekta? Inspekta ini adalah salah satu aplikasi yang eh, memungkinkan pegawai ya semua pegawai dan mitra kerja melakukan pelaporan hazard reporting ya pelaporan bahaya itu secara real time. Dulu mungkin laporan itu hari ini ditindaklanjutinya 3 bulan yang akan datang gitu ya sehingga jadi bom waktu meledak baru heboh baru pada kesana kemari untuk melakukan perbaikan. Nah, dengan adanya aplikasi Inspekta kami memungkinkan laporan laporannya pagi, ditindaklanjutinya pagi juga. Laporannya siang, ditindaklanjutinya siang. Jangan sampai lewat hari. Dan itu bisa terhubung langsung ke manajemen. Artinya manajemen sebagai pemangku kepentingan dan punya kekuasaan di wilayah masing-masing bisa turut memantau. Temuan ini misalkan ada tiang miring di satu titik gitu ya, dilaporkan. Nah, itu bisa dipantau secara real time oleh eh, manajemen, oleh pengawas K3, supervisor K3, dan itu segera ditindaklanjuti oleh bidang terkait seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini lebih detailnya ya, mungkin nggak saya jelasin semua, teman-teman bisa baca nanti kalau materinya bisa di-share. Dan materi yang saya sampaikan ini insya Allah nggak konfidensial ya, karena ini sifatnya berbagi ilmu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya konfidensial dan data-data rahasia tentu tidak akan saya sampaikan gitu karena itu data perusahaan. Tapi materi ini semua insya Allah adalah hal baik ya, hal-hal yang menjadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan ilmu baru. Nah, masuk di slide ini teman-teman semua bisa dilihat ya. Mungkin saya contohnya eh, di penguatan workplace safety culture ya. Yang pertama adalah upskilling petugas Yantek melalui kampus Yantek. Nah, kami melakukan upskilling. Jadi petugas yang melakukan perbaikan jaringan listrik di jalan yang teman-teman mungkin suka lihat itu adalah pelayanan teknik namanya, petugas pelayanan teknik atau kami singkat sebagai Yantek. Nah, kita semua paham dan tahu bahwa salah satu hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh
siapapun yang akan mengerjakan pekerjaan berisiko adalah kompeten atau kompetensi gitu ya. Termasuk salah satu penyebab paling sering yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja karena minimnya kompetensi. Nah, artinya kompetensi menjadi salah satu hal yang sangat vital untuk diutamakan, terutama bagi petugas yang bekerjanya di risiko tinggi. Makanya kami di setiap unit di seluruh Indonesia menerapkan kampus Siantek. Jadi setiap unit itu punya pembelajaran tersendiri. Kami sebut sebagai kampus Siantek, di mana mekanismenya adalah 70% praktik, 30% teori. Jadi nanti mereka akan melakukan simulasi dan ini juga ternyata disupport ya. Saya dengan Mas Ari di dosen UGM tadi, kami bekerja sama untuk membuat virtual reality. Nah, nanti teman-teman bisa nih kalau mau ngundang Mas Ari atau misalkan pengen tahu lebih dalam gitu ya, silakan ke UGM, bisa mencari tahu mengenai virtual reality yang dibuat langsung oleh Mas Ari dan tim ya dari S2 IKN UGM, di mana salah satu skenario yang digunakan adalah petugas Yantek ini. Jadi saya waktu itu dilibatkan untuk pembuatan skenarionya, sehingga ketika kita pakai virtual reality, seakan-akan kita adalah petugas Yantek. Kita seakan-akan berada di ketinggian, kita seakan-akan sedang pakai body harness, kita seakan-akan mengerjakan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk meningkatkan kompetensi dengan experience yang benar-benar nyata seperti itu. Kemudian yang berikutnya contoh lagi ya, ini yang saya yakin sebagian mungkin belum ngeh ya. Ini di poin 6 di penguatan workplace safety culture ini ada pelaksanaan assessment hygiene factor TAD di seluruh unit. Apa itu hygiene factor, teman-teman? Mungkin ada yang mikir hygiene factor itu adalah higienis ya, sanitasi gitu, kebersihan. Ternyata bukan. Jadi hygiene factor ini kalau kata Ali dia dia apa ya, beriringan dengan motivasi gitu ya. Jadi eh, untuk memudahkan menjelaskan hygiene factor ini apa, saya kasih contoh. Ketika ada petugas yang misalnya dia harus gajian di tanggal 1. Nah, petugas ini bekerja di pekerjaan berisiko tinggi ya, naik naik ketinggian dan sebagainya di konstruksi. Dia harusnya bekerja ini gajian tanggal 1. Tapi sampai dengan tanggal 3 gajinya belum keluar, gitu ya. Nah, kemudian pasti kan dia pusing kan, dia punya anak, punya istri, punya tanggungan keluarga ya, dan istrinya mungkin nanya terus juga gitu, kemana mas uangnya kok nggak dikasih, apa jangan-jangan kamu kasih ke cewek lain gitu kan, dan contoh-contoh itu. Nah, kondisi ini teman-teman ya yang kadang luput dari perhatian perusahaan. Kenapa? Dengan dia telat dibayar, dia tetap harus kerja, pasti akan membuyarkan dan mengganggu konsentrasinya saat bekerja, apalagi di risiko tinggi. Jadi dia ketika benerin jaringan yang dipikirin uang. Aduh, gimana anakku sekolah besok bayarnya pakai apa ya? Udah harus bayar jatuh tempo, gimana nih utangku dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya apa? Dia berpotensi mengalami kecelakaan kerja seperti itu. Contoh lain misal, saya yakin teman-teman pasti punya rekan kerja atau atasan yang menjengkelkan gitu ya, membuat hati itu kesel terus gitu. Sama ini juga bisa berpengaruh pada eh, apa? Pada petugas yang bekerja di lapangan yang di risiko tinggi. Misal, waktunya dia eh, apa pulang gitu ya, hari Jumat misalkan, PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Waktunya dia pulang, tiba-tiba si orang ini disuruh nih sama eh, bosnya untuk melakukan pekerjaan berisiko. Padahal dia udah siap-siap, tasnya udah jalan, tasnya udah disiapkan, tiketnya udah dibeli dan segala macam. Dia tinggal cus gitu ya, tinggal caps kalau kata anak zaman sekarang. Tiba-tiba harus di stop gitu. Padahal mungkin dari sisi aturan dia memang sudah tidak wajib mengerjakan itu gitu, karena memang dari aturan perusahaannya sudah selesai dan tidak ada lembur misalkan. Nah, itu ketika dia melakukan pekerjaan dengan dia ngedumel, dengan dia pengen buru-buru menyelesaikan, dia pengen buru-buru ketemu istri sama anaknya, akhirnya apa? Dia eh, tidak fokus mengerjakan pekerjaan itu.
Nah, contoh-contoh inilah teman-teman yang disebut dengan hygiene factor. Artinya apa? Hygiene factor ini perlu di-assess berupa kuesioner ya oleh assessment center, dicek gitu. Kecenderungan apa sih sebetulnya yang dirasakan, kondisi-kondisi apa yang dirasakan oleh petugas ketika bekerja yang itu bisa berpengaruh pada performanya dia dalam mengerjakan pekerjaan berisiko. Nah, inilah yang mungkin kita sering luput gitu dalam eh, pemantauan hygiene factor ini. Lanjut Mas, Mas Afif. Berapa menit lagi Mas? Takutnya saya ngomong bablas sejam nih. Masih ada waktu sekitar Berapa 6 Mas? menit lagi. 6 menit lagi ya, Mas Ferry. Wah, waduh kelamaan bener saya ngomongnya. Silakan, Jadi silakan. ya, tadi ada maturity level ya teman-teman ya. Maturity level ini kami bagi ya, kami cacah ya. Kalau daging itu dicacah ya, kami cacah lagi ke dalam beberapa program. Nah, ini judulnya aja saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kami membangun leadership and management commitment, kemudian melakukan audit, assessment, dan inspection, menerapkan IBPPR, safety training dan education, safety campaign dan communication, serta reporting. Nah, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, reporting ya. Lanjut, Mas. Nah, ini juga teknik ya, technically ya, sifatnya teknis bisa dibaca. Eh, PLN punya PLN Life Saving Rules namanya. Jadi kalau di perusahaan listrik di luar, contohnya di Malaysia TNB mereka punya apa life saving rules. Nah kami kemudian waktu itu sempat ini ya sempat studi banding ke sana ke TNB Malaysia dan kami akhirnya juga menetapkan PLN Life Saving Rules. Jadi ini adalah dasar-dasar atau nilai-nilai yang harus diterapkan oleh semua orang yang ada di PLN untuk menghindari risiko K3. Lanjut, Mas. Nah, ini mungkin agak saya jelaskan ya. Saya yakin teorinya juga relevan sama kuliah. Jadi menurut Michael Saujani itu ada 5 aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan safety culture, workplace safety culture. Yang pertama adalah bagaimana manajemen dan pimpinan itu dia memperlihatkan komitmen terhadap penerapan K3. Gimana bawahannya mau peduli sama K3, dianya aja nggak pernah datang di rapat P2K3, nggak pernah yang namanya inspeksi, tapi dia berkeluar K3. Artinya dia menjadi role model, ruh dari penerapan K3. Kemudian yang kedua, employee involvement and ownership. Artinya K3 itu nggak bisa hanya dijalankan bidang K3 saja, bidang logistik saja, bidang perencanaan saja, tapi K3 itu menjadi bagian tidak terpisahkan dan menjadi budaya dari seluruh orang yang ada di perusahaan. Yang ketiga, going beyond compliance atau kita mencapai titik yang di atas comply standar gitu ya. Jadi ketika SMK 3 nilainya misalnya harusnya 85, kita capai 90. Dengan kita mencapai beyond compliance itu maka penerapan K3 juga kita akan jauh lebih maksimal dibandingkan rata-rata. Yang keempat, database decision making and system based root cause analysis. Nah, ini apa? Jadi yang namanya orang K3, ketika membuat program K3, ketika menyusun eh, rencana K3 itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh seenaknya aja saya pengen program diklat nih, saya pengen program pelatihan, nggak bisa. Harus berdasarkan analisis akar masalah. Misal, sepanjang 5 tahun ke belakang, yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan adalah dari sisi kompetensi misalkan atau dari sisi APD-nya nggak lengkap, nggak layak. Nah, itu yang jadi program untuk perbaikan. Makanya disebut sebagai database decision making dan berdasarkan akar masalah. Yang kelima, systemic integration of occupational safety and health and business function. Artinya apa? Tadi K3 itu bukan cuma orang K3 gitu. Jadi kalau WC rusak orang K3, atap bocor orang K3, enggak seperti itu. K3 itu terintegrasi di bidang manapun. Butuh anggaran K3 harus terintegrasi dengan anggaran. Butuh di operasional harus terintegrasi dengan bidang operasional. K3 itu melekat dimanapun, tidak menjadi bagian yang terpisahkan. Lanjut Mas.
Saking semangatnya udah nggak kerasa ya 40 menit. Ini teman-teman nanti suatu saat saya yakin ya, amin mudah-mudahan bisa jadi manajemen di perusahaan, di mungkin yang udah ada yang jadi manajemen ya sekarang ya. Itu pasti membutuhkan eh, sifat-sifat ini dalam penerapan K3. Jadi contoh role model, partisipasi aktif, menentukan sumber daya, memberikan reward dan apresiasi, mengevaluasi. Jadi K3 itu harus jelas PDCA-nya teman-teman. Plan, do, check, action. Merencanakan sampai nanti mengevaluasi dan melakukan improvement. Itu semua tugasnya dari manajemen. Lanjut Mas. Nah ini juga ya yang sering kali kita temui dimanapun saya yakin. Jadi ada indikator-indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi bahwa partisipasi K3 di suatu perusahaan ini menurun. Misal, rendahnya partisipasi kehadiran pada rapat pertemuan K3. Coba teman-teman cek ketika P2K3. Kalau yang hadir 4L, lu lagi, manajemennya nggak pernah nongol, supervisornya nggak pernah kelihatan, berarti itu menjadi indikator penurunan partisipasi K3. Atau misalkan tadi ada laporan hari ini, didiemin aja sampai 3 bulan nggak ada apa-apa. Ketika terjadi apa-apa baru. Nah itu berarti partisipasi K3-nya juga menurun. Ini teman-teman bisa baca, bisa kita diskusikan setelah ini. Mas Afif sudah memperlihatkan wajah, berarti ini udah habis. Lanjut Mas Afif, slide terakhir apa ya? Saya lupa. Ya, ini juga barrier ya. Ternyata barrier itu nggak cuma atasan teman-teman. Waktu, perilaku, ketakutan kita melaporkan itu ternyata bisa menjadi barrier. Barrier itu ini ya, penghalang gitu ya. Jadi ketika kita takut untuk melaporkan temuan, itu sebenarnya menghalangi penerapan K3 itu jadi optimal. Jadi teman-teman tuh jadi orang yang menghasilkan barrier itu gitu. Jadi jangan sampai takut ya, jangan sampai menghambat seperti itu. Enggak Mas, lanjut lagi Mas. Nah, terakhir ya, ini terakhir. Jadi ada salah satu dari Caterpillar yang saya sangat sukai dan ini tidak hanya di K3 sebenarnya, dimanapun saya yakin. Kadangkala nih, mungkin Pak dosen ya, Pak dosen itu ada yang tipikalnya kasih tugas tapi nggak dikasih tahu eh, alasannya mengerjakan tugas itu atau atasan ya atasan ngasih tugas tapi nggak dikasih tahu alasannya tugas itu dikerjakan kan kita bingung ya. Nah ini namanya kendali dan perintah, ada apa tapi tidak mengapa. Ada lagi kondisi komplain dan kebingungan, dijelaskan apa tugasnya, mengapa itu harus dikerjakan, tapi tidak dikasih tahu caranya. Terus kita mau nanya sama siapa? Nanya sama batu, itu kan nggak mungkin. Nah, ini akan menghasilkan kondisi komplain dan kebingungan. Nah, kondisi ketiga, teman-teman, yang ini menjadi kondisi ideal diterapkan di K3 dimanapun, yaitu peduli dan mengajari. Ada apa, apa tugasnya, apa instruksinya, mengapa itu harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Apalagi Gen Z apa Gen apa sekarang namanya ya sandwich sandwich generation atau apa gitu ya. Katanya teman-teman yang masih kuliah mungkin tipikalnya adalah dia melek teknologi ya, cerdas gitu. Tapi di sisi lain mereka itu butuh diarahkan gitu. Kamu nanti naik angkot ya ke daerah mana gitu. Nah, itu harus diarahkan lewat ini, lewat ini, lewat ini. Kalau nggak diarahkan nanti lepas, dia akan ke tempat lain. Nah, itulah K3 pun sama teman-teman. Silakan nanti teman-teman terapkan ya konsep peduli dan mengajari ini adalah apa, mengapa, dan bagaimana tugas itu harus dilakukan. Ini dari Caterpillar 2019, saya kutip ya. Lanjut Mas, sepertinya sudah selesai. Baik, tidak terasa 40 menit ya saya cuap-cuap. Betulan saya tuh suka ngajar, jadi nggak kerasa gitu. Nikmat ya rasanya ngajar itu, karena semakin kita ngajar, semakin sayangnya tahu gitu, semakin sayang jadi belajar gitu. Jadi nggak teman-teman aja yang dapat info baru, saya pun menjadi semakin paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu saja dari saya, teman-teman semua. Semangat selalu ya, kita open discuss. Kalau saya nggak bisa jawab, mohon maaf, nanti saya coba cari jawabannya gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan, ketidaknyamanan. Saya kembalikan ke Mas Afif selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa Oh. ini Mas Ferry ya. 40 menit gak kerasa memang. Memang apa ya, sangat seru sekali
cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajar gitu ya Mas Ferry ya. Ya, Hmm. tuh. Oke, baik sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada sobat K3 semua untuk mengisi presensi yang telah dikirimkan di kolom chat ya. Jangan lupa karena presensi adalah salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat gitu. Nah, ini untuk materinya boleh di-share ya, Mas Ferry ya? Berarti ya, sobat K3 semua ya. Boleh, tapi izin mungkin pakai PDF ya, Mas ya. Oh ya, siap. Di Aman. PDF kan. Baik, nanti dicatat ya, Kak Azrin ya, untuk materinya pakai PDF. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, langsung saja. Bagi sobat K3 yang punya pertanyaan, yang penasaran atau mungkin tadi ada yang kurang paham atau kurang jelas, atau mungkin ingin berdiskusi, silahkan bisa tulis di kolom chat ataupun bisa langsung raise hand supaya nanti kita bisa ngobrol secara langsung, diskusi secara langsung dengan Mas Ferry. Oke, baik. Silakan Sobat K3. Ada yang sudah punya pertanyaan? Kalau lihat di kolom komentar, sepertinya belum ada. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada Kak Zainal Ma'arif nih. Sudah raise hand dari tadi kayaknya. Kak Zainal Ma'arif, apakah ada? Oke. Baik, silakan Kak Zainal Ma'arif untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin diskusinya secara langsung. Masih di unmute kayaknya itu. Masih di mute. Heeh. Halo, bisa di Ah, monitor? siap, sudah terdengar. Oh, oh ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Pak Kemas Ferry Rahmat dari PLN UP3 Bantul ya. WLP Bantul. Ya. WLP Bantul lah ya. Kebetulan saya juga dari Halo Yara Power Yantek Mas. Waduh. Aduh, ini suhunya ini. Kebetulan di Gantek mana, Purwokerto, Mas? Purwokerto Kota Mas. Oh, iya, iya, iya. Itu satu Jateng DIY ya. Ya, di Mas Anas kalau Iya, ketika ya ada sedikit iya, iya. tentang rule model pelaksanaan K3 ya. Termasuk di Yanteknya kan eh, selama Iya. ini kan kadang kan masih ada yang mengganjal lah terkait mungkin pelaksanaan K3 di lapangan yang melihat kondisi di lapangan kan ada sesuatu yang gini Mas. Kita menemukan kasus gini. Kalau kita ya contoh kayak gini. Kita di atas tiang ya. Ketika kita menggunakan sarung tangan itu nilai ergonomisnya kan memang tinggi untuk amannya tapi kita pas pegang contohlah kayak bot untuk isolator itu kita kadang kesulitan atau pas pada saat mau jumper itu. Nah misalnya itu eh, pakai sarung tangan biasa ya, nggak harus nggak pakai sarung tangan yang lapisan 20 kV ketika kita di atas itu kan kadang kan untuk menghindari induksi ya kita pakai yang 20 kV. Cuma kadang kan kesulitannya tangan itu nggak bisa menggapai titik yang mau kita perbaiki. Nah itu eh, case-case kayak gini menurut jenengan sarannya gimana? Apa kita tetap melanjutkan pekerjaan kita seperti itu? Apa untuk mempercepat pekerjaan bisa tanpa sarung tangan 20 kV meskipun kondisi padam tapi untuk menghindari induksi itu Mas pada saat pekerjaan di jaring. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini pertanyaannya cukup teknis tapi ya make sense ya. Jadi buat nakama gitu ya. Jadi APD kadang-kadang Ya. itu mengamankan tapi kadang-kadang menyulitkan gitu ya. Nah, mungkin bisa ya itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Ferry. Silakan. Ya, baik Mas Zainal ya, Zainal Ma'arif. Terima kasih. Jadi saya berasa forum internal ini. Iya, Mas, kondisi ini memang kita sadari ya, sama-sama kita sadari, kami pun menyadari itu gitu ya, di sisi apa, office gitu ya, menyadari bahwa ada satu kondisi APD ini wajib hukumnya, tapi di sisi lain kok malah kayak menghambat gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, yang pertama, untuk saat ini ya, APD itu tetap harus dipakai, Mas, karena kita tidak tahu ya.
namanya kondisi jaringan offline, jaringan tidak bertegangan, kita tidak tahu itu bisa saja nanti ada ya tegangan sisa atau misalkan ada miskomunikasi yang akhirnya itu mohon maaf ya nyala gitu ya dan sebagainya. Nah, itu menurut saya tetap wajib hukumnya dipakai. Tidak ada yang namanya toleransi karena ngerasa sulit maka dilepas gitu. Apalagi pakai sarung tangan yang tidak sesuai spesifikasi. Kalau dia pekerjaan bertegangan ya sarung tangannya juga harus speknya spek untuk jaringan apa untuk tegangan gitu. Nah, kemudian yang kedua eh, kondisi-kondisi inilah sebenarnya yang menjadi improvement Mas untuk kita semua gitu. Kami ya kita semua tuh butuh info-info seperti ini yang harus disampaikan ketika ada forum, ada pertemuan, ada safety briefing. Makanya kadang saya juga agak prihatin ya ketika safety briefing itu satu arah gitu yang nyampein manajemen supervisor aja tapi dari sisi teman-teman petugas misalnya itu tidak menyampaikan kondisi ini. Kenapa? Kondisi ini bisa disampaikan menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan improvement yang tentu saja ini menjadi tugasnya manajemen untuk mencari informasi, inovasi apa sih sarung tangan yang mungkin dari sisi kenyamanan dia jauh lebih baik gitu. Tapi dari sisi safety dia tidak dikurangi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini Mas Zainal Ma'arif sebenarnya yang kita agak ini ya, agak hati-hati gitu. Jangan sampai ini menjadi excuse gitu ya. Jangan sampai ini menjadi eh, kelonggaran gitu ya. Dengan kita merasa ini tidak nyaman, akhirnya kita udah kita nggak usah pakai daripada mampet. Nah ini jangan sampai prinsip ini ada di benak kita bersama. Jangan sampai excuse ini menjadi alasan kita untuk tidak pakai APD. Jadi sampai dengan saat ini Mas Zainal Ma'arif silakan dikampanyekan ya ke teman-temannya, meskipun itu menyulitkan, meskipun itu terasa mengganggu, APD-nya harus dan wajib dipakai. Tapi ini tentu jadi masukan ya. Saya nanti coba apa kita kami diskusi dan mungkin ini bisa jadi cara kita mencari tahu gitu ya di internet atau di mana gitu Mas Afif juga dari sisi akademisi dicari tahu gitu. Dan ketika tahu kita bisa ini jadikan ini sebagai dasar untuk pengadaan APD gitu. Jadi nanti yang selama ini mungkin kencang atau gimana gitu susah, nanti kita cari yang lebih inovatif. Tapi yang tadi Mas ya, Mas Zainal Arif ya, jangan pernah tinggalkan APD apapun kondisinya, gitu ya, Mas. Tetap semangat di Purwokerto Kota, Mas Zainal Arif. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya, kita ketemu langsung di unit gitu. Begitu ya Mas Zainal Baik, ya, Mas Zainal. terima kasih Mas, kayak Mas Ferry Rahman atas informasinya. Ya kita selalu juga sampaikan ke rekan-rekan selalu patuhi APD, terus gunakan APD karena itu tadi keselamatan itu adalah nomor satu. Nggak ada harganya memang pekerjaan selesai tapi ada fatality atau ada accident. Betul. Terima kasih atas informasinya. Buat pertimbangan ya memang kadang itu tadi kadang kita dari masukan teman-teman sarung tangan itu ada yang nilai ergonomisnya tinggi cuma dioperasikan itu di tangan itu susah untuk megang alat aja megang megang Iya, ayat alat toolsnya lah utamanya gitu. Kayak gitu. iya. Terima kasih Mas. Sami-sami Mas Baik, Zainal Ma'arif. oke, baik. Terima kasih Mas Zainal atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Dan ini memang terjadi di banyak tempat juga ya, mungkin nggak cuma di PLN tapi di tempat lain juga. Dan bagaimana caranya kita, baik praktisi, akademisi itu saling berkolaborasi menemukan solusi yang paling win-win solution lah ya. Jadi bisa nyaman juga dipakai, tapi juga keamanannya tidak ditinggalkan seperti yang tadi sudah dijawab oleh Mas Ferry seperti itu. Nah, jadi opportunity ya, berarti cari mungkin ada kita bikin atau kita peneliti ya terkait dengan sarung tangan yang bisa atau khusus untuk di ketinggian gitu ya Mas Ferry ya. Nah, seperti Untuk itu. listrik nih. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya berarti kita bisa mengadakan gitu. Oke, baik. Selanjutnya sudah ada pertanyaan di kolom chat Mas Ferry dari Kak Alivo Eltano ya, Kak Alivo Eltano. Selamat pagi kakak-kakak sekalian. Perkenalkan nama saya Alivo Eltano, fresh graduate dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Wah, dari Palembang nih. Izin bertanya Kak, Iya, sebelumnya saya kamu tertarik pada K3 di dunia industri dan juga telah pernah magang serta mempelajari K3 umum pada perkuliahan. Nah, apa langkah awal saya untuk memasuki dunia K3? Apakah perlu sertifikat yang memadai atau persiapan yang lainnya gitu Kak Ferry? Terima kasih.
Silakan Mas Ferry bisa dijawab terkait dengan Iya, gimana masuk dunia ketiga gitu. dari siapa yang tadi? Mas Alif Alivo, Alif Alivo. Tano. Ini namanya benar-benar Hmm. nama gen apa ini ya? Luar biasa ya. Enggak ini ya, nama anak-anak zaman sekarang nih jauh nih umurnya sama kita Mas Afif. Ya, D ya saya panggil. D Alifu Eltano dari Polsri ya, wah, kampung saya sendiri orang Palembang. Iya, pertanyaan ini dulu eh, cukup sering saya dengar ya dari teman-teman adik-adik kelas yang ketika lulus itu eh, bingung gitu. Gimana sih langkah awal yang dilakukan ketika masuk ke dunia K3 gitu ya. Yang pertama tentu saja ini yang mungkin terlihat sepele tapi ini yang penting menurut saya. Yang pertama adalah tunjukkan komitmen dan antusiasnya kalian terhadap K3 gitu. Itu yang pertama. Ketika melakukan memasukkan lamaran kerja atau misalkan mengikuti rekrutmen dan sebagainya. Itu yang pertama. Terlihat simpel sepele tapi itu yang menjadi apa? Screening pertama dari orang gitu. Artinya apa? Bagaimana kita menunjukkan eh, antusiasme kita terhadap K3 dengan cara tadi kita mengisi kapasitas diri kita dari K3 itu gitu. Kita banyak baca, kita banyak ikutin webinar, kita banyak tukar pikiran dan sebagainya. Terus pertanyaan lagi, perlu nggak sertifikat? Nah, jadi yang saya tahu ya, mungkin nanti teman-teman bisa juga menyampaikan, biasanya yang diperlukan untuk sertifikat K3 itu kalau dia ada apa pengalaman kerja gitu. Misalkan ada open recruitment ya untuk junior apa gitu, junior HSE. Itu kan biasanya tidak memerlukan pengalaman kerja, tapi misalkan senior HSE butuh pengalaman kerja 5 tahun minimal misalkan gitu. Nah, biasanya itu sertifikatnya diminta gitu biasanya. Tapi kalau untuk yang awal, untuk yang fresh grade itu biasanya tidak diperlukan. Dan tips dari saya ya, carilah perusahaan yang dia mengakomodir pegawai atau petugasnya itu melakukan sertifikasi. Artinya apa? Jangan pakai duit sendiri gitu. Karena yang namanya K3U ini kan mahal ya. Iya Mas Afif ya, mahal ya. Ya kalau teman-teman ada uang, misalnya Mama Papa Foundationnya bagus gitu nggak masalah gitu. Tapi kalau yang ya saya yakin lah namanya mahasiswa gitu ya, banyak pengeluaran, keuangan juga masih belum stabil, belum apa-apa udah harus bayar 8 juta gitu misalkan untuk sertifikasi gitu ya. Itu menurut saya ya, itu sebaiknya jangan deh gitu. Karena eh, apa ya nanti di perusahaan itu biasanya kalau perusahaannya besar ya atau perusahaannya itu memang memperhatikan dia akan terjadwal sertifikasi kompetensi ya. Saya pun gitu di PLN. Dulu saya 2017 masuk baru 2 bulan kalau nggak salah diangkat jadi pegawai, saya udah diikutkan ke AK3U 2 minggu di Bogor waktu itu, dan itu dibayarin full sama kantor gitu. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, artinya teman-teman juga ketika memilih untuk bekerja di dunia K3 itu apa perusahaannya juga dilihat gitu ya. Nggak, ya bukan kita milih-milih sih, tapi ya nggak ada salahnya kita melakukan screening juga terhadap perusahaan yang akan kita ajukan gitu. Kalau perusahaannya bonafit atau misalkan terpercaya, saya yakin dia akan mengedepankan K3, penyediaan kompetensi pegawainya dari sisi K3-nya juga. Seperti itu Mas Alivo ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry atas jawabannya ya. Sedikit Juga saja menjawab. berbagi pengalaman, ya, menjawab ya, berbagi pengalaman juga ya. Memang seperti yang Mas Ferry katakan ya, sebisa mungkin jangan keluarkan uang sendiri gitu ya. Tapi cari perusahaan yang bisa membiayai kita gitu. Bukan berarti setelah kita dapat trainingnya kita keluar gitu ya, cari perusahaan yang bagus, nggak gitu juga gitu ya. Tapi gitu. Jadi ya memang sebisa mungkin gitu. Kayak masuk PLN gitu ya. Seperti tadi kan sudah ada trainingnya terjadwal. Jadi sebagai karyawan kita juga sudah bisa memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan yang kita punya. Nah, tapi kalau bisa emang punya kesempatan dan juga sumber daya yang memadai ya nggak ada salahnya sih pakai uang sendiri juga gitu. Tapi masih banyak sih perusahaan yang mau membayari
Jadi ya jangan khawatir gitu. Seperti itu. Oke, Mas Alifo gimana? Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Ferry ya, dari Kak Lili. Oke, ini dari berita media sosial, banyak kejadian kebakaran karena konsleting listrik. Nah, yang mau saya tanyakan, ada dua pertanyaan nih, Mas. Yang pertama, apakah dalam proses investigasi kebakaran ada keterlibatan dari PLN? Nah, kaitannya kebakaran kayak konsleting listrik ya. Terus yang kedua, adakah program dari PLN untuk melakukan pengecekan instalasi listrik di perumahan atau gedung-gedung? Terima kasih. Seperti itu. Tahu Dua kan? pertanyaan, Mas Ferry. Silakan. Siap. Iwoki aja pak ya mencai. Ada yang bocor So, ya? Bentar. Ada yang bocor. ini dari siapa? Mbak Lili ya, berarti ya Mbak Ya, ya, Mbak Mbak Lili. Lili. Nah, Oke, baik. Mbak Lili, pertanyaan poin satu ini terus terang ya, memang saat ini masih terjadi gitu ya, yang namanya eh, kebakaran yang disebabkan karena eh, korsleting listrik, bahasanya, bahasa mudanya seperti itu kan. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa dari pemerintah ya, dari pemerintah kita itu menetapkan wewenang PLN itu adalah dari jaringan listrik sampai dengan kWh meter yang di depan. Nah, dari kWh meter ke instalasi pelanggan, ke titik-titik apa stop kontak dan sebagainya, itu menjadi wewenang dan tanggung jawabnya pelanggan yang punya rumah, yang punya bangunan. Nah, artinya apa? Dari sini kita bisa tahu nih siapa yang harus melakukan apa, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus gimana? Masa kita orang ibu rumah tangga disuruh ngecek arus listrik, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, karena tadi sudah dibagi penugasan itu ya, ketetapan itu oleh pemerintah, maka tentu saja ada pihak-pihak yang dia mengerti mengenai instalasi. Kami di PLN pun punya, tadi Mas Zainal Ma'arif itu kan dari Halera Power ya, anak perusahaan. Kami punya di PLN Mobile itu, di aplikasi PLN Mobile, itu bisa diakses di Play Store, itu ada menu Listriku namanya. Listriku ini adalah layanan yang diberikan oleh Halera Power untuk mengecek instalasi gitu ya. Termasuk ketika mau pasang baru. Pasang baru itu kan ada instalasi yang harus disediakan dari sisi pelanggan. Itu harus ada SLO namanya, sertifikat layak operasi. Ini yang menjaminkan bahwa instalasi itu safety. Nah, itu pun ada di listrikku. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya lagi, eh, apakah proses investigasi kebakaran ada keterlibatan dari PLN? Nah, sejauh ini memang ya yang saya pahami dan saya rasakan sendiri, karena di Bantul pun ada beberapa kali kejadian kebakaran, itu ketika proses investigasi kami tidak dilibatkan. Yang kami dilibatkan adalah ketika terjadinya putus ya. Yang PLN dilibatkan itu adalah ketika terjadinya kebakaran itu gitu. Jadi kami diminta untuk mengkondisikan jaringan listriknya, memadamkan lah gitu supaya nanti tidak berbahaya. Nah, jadi proses investigasi kebakaran yang Ya, Mbak Lili. Jadi untuk investigasi kebakaran yang terjadi di sisi pelanggan, tadi kan batasnya PLN itu kan kWh meter ya. kWh meter ke dalam itu menjadi tanggung jawabnya pelanggan. Itu kami di PLN tidak dilibatkan untuk investigasi. Yang dilibatkan adalah ketika terjadi kebakaran untuk mengkondisikan jaringan listriknya. Kemudian untuk pengecekan instalasi listrik di rumah atau gedung-gedung tadi eh, bisa dicek di aplikasi PLN Mobile di Play Store. Itu ada menu Listriku. Listriku itu layanan dari Halera Power, anak perusahaan yang bisa memungkinkan dilakukannya pengecekan instalasi listrik. Karena kami di PLN ini tanggung jawabnya sampai kilometer gitu. Jadi tugasnya tidak sampai ke instalasi pelanggan seperti itu, Mbak Lili ya. Semoga menjawab. oke, baik. Eh, Kak Lia atau Mbak Lia, apakah sudah cukup jawabannya? Oke, wah terima kasih Kak atas menjawab rasa penasaran saya selama ini. Oh, selama ini penasaran itu. Oke, Iya, baik kita lanjut PLN lagi. gitu yang harus benerin. Oh iya, PLN tidak terlibat langsung, tapi ada ini ya, ada kontribusi yang diberikan PLN dalam proses pas kebakaran itu ya, Mas Iya, Ferry ya. iya. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu atau
Ibu atau Mbak Tia ya. Mas, saya seorang dosen. Apakah bisa melakukan pengabdian masyarakat ke PLN Bantul? Prosedurnya bagaimana, Mas? Oke, ini mewakili saya juga nih kayaknya. Silakan, Mas Ferry mungkin bisa diberikan prosedur secara umumnya gitu ya. Pertanyaan dari siapa Mas? Ini nggak muncul soalnya di chat saya. Dari Mbak Tia, ini saya kopikan ya. Ini. Nah, Oh iya, ini ternyata laptop saya ngeheng ya. hmm. Restart. Mas, saya seorang dosen. Apakah bisa melakukan pengabdian masyarakat ke PLN Bantul? Prosedurnya bagaimana, Mas? Ini dari siapa Mbak Dita tadi ya? Dari Mbak Tia, Tia, Oh, Tia. Tia, ya. Iya, dari mana ya? Dari kampus mana, Mbak? Dari Jogja kampus juga? mana nih? Oh, dari Stikes YKI. Oh iya. eh Sejauh ini memang ya untuk apa akademisi baik itu mahasiswa maupun dosen ya, kami membuka kesempatan untuk kerjasama. Saya pribadi pun karena saya tuh kayaknya separuh-separuh gitu, separuh pegawai PLN, separuh ngajar gitu ya, separuh apa dekat sama dunia akademisi. Dan saya sangat antusias ketika ada akademisi yang mau bekerja sama ya, kolaborasi karena kan pasti manfaatnya akan banyak. Nah, eh, pengabdian masyarakat yang dimaksud ini mungkin nanti bisa didetailkan seperti apa pengabdian masyarakat itu kalau yang saya pikir justru ke masyarakat gitu ya, bukan ke perusahaan gitu. Nah, ini yang perlu nanti didetailkan seperti apa programnya. Terus nanti kalau mau mengajukan Mas Afif bisa bisa kasih nomor saya ke Mbaknya. Nanti saya kasih tahu ditujukan ke siapa suratnya atau proposalnya. Nanti saya kabari. Biasanya sih cukup pakai surat dan proposal saja, Mbak. Nah, nanti kalau memang bisa dispesifikan, saya mau melakukan apa gitu di PLN LP Bantul. Karena selama ini mahasiswa magang S2 IKM UGM pun dari timnya Mas Ari tadi, saya arahkan langsung spesifik ke PLN Bantul untuk magang atau untuk tesis. Karena kenapa? Yang di Jogja ini yang manajernya orang ketiga gitu ya. Ini putus lagi kah? Saya Mas, Aman, aman, aman. aman ya. Masih terdengar ya, Yang aman. orang ketiga banget tuh cuman saya gitu loh. Jadi saya yang apa mungkin akan nyambung diskusinya gitu terkait dengan K3. Kalau yang lain mungkin elektro dan sebagainya nanti kan nggak terlalu ini sama K3 gitu ya terkait dengan diskusinya gitu. Itu Mbak Tia, monggo WA saya kita bisa diskusi kalau mau ngajuin program ini pengabdian masyarakat. Saya rasa itu bisa sih, nggak masalah dan nggak ada proses seleksi apa-apa, tinggal ngajuin surat sama proposal aja gitu biasanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry atas jawaban dan juga kesempatannya. Nah, itu ya Mbak Tia ya. Jadi nanti tinggal ajukan saja seperti apa proposalnya, kegiatannya seperti apa, nanti akan langsung ditujukan kepada Mas Ferry ya. Karena kebetulan manajernya masih Mas Ferry gitu ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik karena masih berhubungan dengan K3 seperti itu. Mumpung belum pindah Nanti ya, ya mumpung belum belum pindah. pindah ya. Heeh, karena PLN ya gitu ya, suka pindah-pindah ya. Oke. Rencananya mau ke pusat lagi ya nanti ya Mas Ferry ya. Aduh, kemana ini Eh, habis ini? Waduh, kemana lagi? Oke. Baik, begitu. Apakah ada lagi pertanyaan lainnya? Sepertinya sudah tidak ada. Ini ada pertanyaan malah untuk saya nih, untuk kami ya, dari Safety and Health Talk. Untuk materinya dikirim kemana? Di email ya nanti ya, ke email Sobat K3 semua. Mungkin seperti itu untuk Q&A-nya, karena berhubung juga waktu sudah menunjukkan 10.20 lebih ya, Mas Ferry ya. Terima kasih banyak atas apa ya kesediaannya untuk bergabung bersama kami di Septian Hot Talk pada pagi hari ini. Nah, sebagai apresiasi, ada sedikit dari kami, mungkin hanya sebagai kenang-kenangan aja, secara digital ya Mas Ferry ya, ada sertifikat. Semoga mohon diterima dengan eh, sukacita gitu ya. Siap. Nah, dan juga terima kasih kepada Mas Ferry sekali lagi. Dan mungkin sebelum ditutup di sesinya Mas Ferry ini, kita ingin mendengarkan ya kata-kata closing statement mungkin dari Mas Ferry yang ingin disampaikan kepada Sobat K3 semua. Kepada Mas Ferry dipersilakan closing statementnya.
Ya, baik, Mas Afif ya. Terima kasih Mas, ini kesempatannya sekali lagi saya ucapkan. Dan closing statement yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, kita semua di sini adalah agen ya, agen yang harus mempromosikan K3 itu di tempat kita berada atau kita bekerja. Dan kita sadarkan bahwa K3 itu menjadi tanggung jawab semua orang gitu. K3 itu bukan hanya tanggung jawabnya orang K3. Tadi yang saya sampaikan, kalau ada WC rusak, manggil orang K3. Kalau ada atap, atap bolong atau bocor, manggil orang K3. Enggak. Kita jadi apa agen yang turut serta mempromosikan ketika K3. Nah, tanamkanlah itu di dalam hati sehingga ketika kita nanti ditempatkan dimanapun kita tidak akan jauh dari yang namanya K3. Contohnya saya gitu ya, saya walaupun sekarang ada di amanah yang lain, tapi ternyata masih sering diundang gitu untuk mengisi acara K3, bahkan membimbing teman-teman terkait K3. Jadi jadilah agen K3 yang mempromosikan K3, bahkan yang melakukan inovasi di bidang K3. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap K3 gitu kan. Dan kita tularkan semangat ini kepada siapapun, jangan pernah malu untuk menjadi orang K3, jangan merasa eh, orang nomor sekian gitu ya, orang pinggiran gitu karena kita di K3. Tidak seperti itu. Kita adalah bagian terpenting dari perusahaan atau institusi tempat kita bekerja. Itu Mas Afif dari saya, tetap semangat yang masih bisa yang kuliah kalau bisa lanjut S2, S3 jadi profesor K3 gitu ya. Itu akan luar biasa sekali. Oke, baik. Nah, Terima kasih betul Mas eh, Wahyuda, betul Wahyuda oke, Pratama itu tadi. yang SMK tadi ya. Oke. Ya, keren-keren Oke, semangatnya. baik. Semangat Kak Wahyuda ya. Semoga bisa gabung di K3 ya, di bidang K3. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferry. Closing statement-nya sangat luar biasa dan sangat memotivasi kita semua. Sebelum saya tutup, kita pantun lagi. Boleh ya, cakepnya ya. Oke, saya buka. Oke, pantunnya adalah ke pasar belikan tenggiri. Cakep. Oke, tak lupa membawa seikat selasi. Cakep. Cakep. Oke, ilmu ilmu K3 kita semua Cakep. hari ini. Cakep. Semoga Cakep. bermanfaat dan terima kasih.